Pratama, Ilham Arif Maulana, Abdul Rizki, Muhammad Hasim Sako, Muhammad Haji Santoso, Muhammad Ari, Muhammad Asad Umam, Muhammad Ashrafudin, Muhammad Awam Alimuddin, Muhammad Azmi Fatur, Fairuz Zabadi, Muhammad Faris, Muhammad Faris Yomil Akbar, Muhammad Fawzil Aulim, Muhammad Ilyas Zain, Muhammad Lutfi Ali Shihab, Muhammad Binti Kafa, Muhammad Syaifi Hazami, Muhammad Arif Hidayatullah, Naib Muntaha. Kemarin kita sudah menjelaskan tentang apa? Tentang hari ini kita menjelaskan tentang nifas ya. Sebelum kita masuk ke materi nifas, kita flashback dulu, nostalgia ya. Kemarin sudah dijelaskan dari apa itu pengertian haid, berapa itu masa minimal haid ya, berapa usia minimal wanita haid, ada berapa tanda-tanda balik, kemarin sudah dijelaskan ya. Kemudian apa itu yang dimaksud menopause ya. Kemudian apa lagi? Sahabat siapa yang diajukan ikut perang pada saat itu ya. Sekarang membahas tentang nifas. Nifas ya, kita buka sama-sama di halaman 45. Nifas ya. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan. Nifas menurut bahasa adalah melahirkan ya. Sedangkan ya, menurut istilah atau syarat, nifas adalah darah yang keluar melalui farji perempuan setelah melahirkan atau belum lebih 14 hari setelah melahirkan. Jadi nifas secara bahasa adalah melahirkan. Kemudian nifas secara istilah itu adalah darah yang keluar ya melalui apa? Melalui farji wanita yang setelah melahirkan atau belum melewati 15 hari. Karena kalau sudah melewati 15 hari setelah melahirkan, kemudian tidak keluar darah atau nanti keluar darahnya di tanggal 16 ya, di hari ke-16, maka darah tersebut bukan lagi dinamakan darah nifas. Pokoknya jangan sampai melebihi 15 hari setelah melahirkan. Kalau 15 hari setelah melahirkan tidak keluar darah, berarti perempuan tersebut tidak mengalami nifas. Paham tidak? Nah, itu. Adapun darah yang keluar saat melahirkan, ya, dalam bahasa Arab, dalam bahasa kitabnya adalah ad-damul at-tar, ya. Darah seketika melalui manak, ya. Darah saat kontraksi, ya. Darah yang seketika berbarengan atau keluar dengan si bayi itu bukan dinamakan darah nifas, namanya ad-damul at-tar. Darah pas kontraksi, pas lara, ya, sakit, ya, darah kontraksi. Ingat, darah nifas adalah darah yang keluar setelah, bukan berbarengan, ya, keluarnya si bayi atau bersamaan dengan bayi, tidak disebut dengan darah nifas. Nah, hukumnya diperinci sebagai berikut, kita buka halaman 46 ya. Yang pertama hukumnya, bila darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid ya. Berarti ya, darah tersebut bersambung dengan darah haid sebelumnya, maka disebut darah haid. Dan darah terus keluar sampai 20 hari setelah melahirkan. Maka darah yang keluar selama 3 hari dan saat melahirkan, serta darah yang keluar bersama dengan anak disebut darah haid. Sedangkan darah yang keluar setelah melahirkan selama 20 hari, nah disebut darah nifas. Contoh, kita ya dijelaskan lagi, ada seorang wanita hamil, kemudian sebelum melahirkan wanita tersebut mengeluarkan darah haid selama 3 hari ya, kemudian lahir. Nah, lahir dengan darah yang berbarengan ya, bersamaan dengan keluarnya anak, dan darah tersebut berarti darah haid. 3 hari darah haid, kemudian 20 hari setelah melahirkan dihukumi darah nifas. Kemudian B, ya, hukum yang kedua, bila darah tersebut bersama
bersambung dengan darah sebelumnya, namun tidak mencapai aqallul haid. Aqallul haid itu apa? Paling sedikitnya berapa hari? Berapa hari? Satu hari satu mak? Atau 24 jam. Atau tidak bersambung dengan darah sebelumnya, maka disebut darah istihadah, darah penyakit. Contoh, ada wanita hamil yang keluar darah selama 20 jam. Ada wanita hamil keluar darah selama 20 jam. Ya. Setelah itu melahirkan dan darah terus keluar sampai 20 hari. Maka hukumnya bagaimana? Nah, darah yang keluar selama 20 jam dan darah yang keluar saat melahirkan serta bersamaan dengan si bayi, dengan si anak tersebut, ya, keluarnya si bayi disebut darah istihadah. Sedangkan darah yang keluar selama 20 hari disebut darah nifas. Karena keluar hamil keluar darah selama 20 jam ya. Kemudian setelah melahirkan darah terus keluar sampai 20 hari. Kemudian contoh lagi supaya lebih jelas ya. Ada wanita hamil, kemudian keluar darah selama 5 hari. Ya, wanita hamil keluar darah selama 5 hari. Kemudian darah berhenti selama 1 hari. Lalu melahirkan dan keluar darah sampai 20 hari. Nah, darah yang 5 hari pertama disebut darah haid. Ya, kemudian darah yang keluar saat melahirkan dan keluar bersamaan dengan si bayi disebut darah istihadah, darah penyakit. Dan kemudian darah 20 hari ya setelah melahirkan, nah disebut darah nifas. Paham atau tidak? Paham? Jelas? Jelas. Oke, kemudian tadi pengertian nifas. Sekarang yang kedua, ketentuan nifas. Ketentuan nifas buka halaman selanjutnya 48. Ada ketentuan nifas ya. Minimal masa nifas adalah sebentar atau sekejap atau setetes ya. Maksimalnya nifas adalah 60 hari 60 malam. Ya, sedangkan pada umumnya wanita yang mengalami nifas adalah 40 hari 40 malam. Ingat, paling sedikitnya sekejap atau setetes. Nanti saya akan tanya kepada zaman ya. Nanti ingat awas, paling sedikitnya nifas adalah setetes. Kemudian maksimal masa nifas adalah 60 hari 60 malam. Nanti saya akan tanya lagi ya kepada Naib. Ya, siapkan. Kemudian masa umumnya wanita nifas adalah 40 hari 40 malam. Paham? Paham atau tidak? Ya. 40 malam. Paham? Paham atau tidak? Ya. Kemudian apabila seorang wanita setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. Satu, jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam, darah lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas. Jadi kesimpulannya gini, kembali lagi awas, ingat nifas secara bahasa apa? Nifas secara bahasa adalah kemudian nifas secara istilah adalah apakah dihukumi nifas kemudian darah, apakah dihukumi nifas darah yang keluar setelah melahirkan di hari ke-17? Dihukumi nifas atau tidak? Kenapa? Karena melebihi 15 hari. Karena 15 hari setelah melahirkan tidak keluar darah. Jadi keluar darahnya di hari ke-17. Kemudian keluar darah. Maka hari yang di hari ke-17 tersebut bukan dinamakan darah nifas. Kemudian ketentuan haid kita singkat. Nah, ketentuan haid tadi sudah dijelaskan paling sedikitnya ketentuan nifas.
ketentuan nifas paling sedikitnya adalah sekejap atau setetes. Kemudian maksimalnya masa nifas adalah 60 hari 60 malam. Dan umumnya wanita mengalami nifas adalah 40 hari 40 malam. Dan kalau sudah paham nanti saya akan tanya ke zaman, kemudian naib dan Pairus ya. Ya, oke, Pairus. Ya, berapa harikah umumnya wanita mengalami nifas? Wanita umumnya berapa hari mengalami nifas? 40 hari 40 malam. 40 hari 40 malam. Betul apa tidak? Kemudian naib ya. Naib nifas secara bahasa adalah melahirkan. Betul. Melahirkan betul apa tidak? Kemudian Raka ya. Raka, saya akan tanya kepada Raka. Raka berapa harikah masa maksimalnya wanita mengalami nifas? 60 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Betul apa tidak? Satu lagi pada zaman ya. Zaman ya. Saya akan bertanya kepada zaman ya. Darah apakah yang keluar bersamaan dengan si bayi? Darah apa? Ya, ada yang tahu? Ayo, zaman darah apa yang darah yang bersamaan dengan si bayi? Ayo, apa? Darah apa? Darah apa? Istiadoh, betul apa tidak? Betul atau tidak? Salah. Cung yang tahu, Cung. Darah apa? Yang Cung yang tahu, silakan. Awam. Darah apa? Dam atau darah ngelarani. Ya. Darah ngelarani mana? Atau darah kontraksi. 40 malam. Paham? Paham atau tidak? Ya. Kemudian apabila seorang wanita setelah melahirkan kemudian mengeluarkan darah secara terputus-putus, maka hukumnya sebagai berikut. Satu, jika keseluruhan darah keluar tidak melebihi 60 hari 60 malam, darah lahirnya anak dan putusnya tidak sampai 15 hari, maka keseluruhannya dihukumi nifas. Jadi kesimpulannya gini, kembali lagi, awas ingat-ingat, nifas secara bahasa apa? Nifas secara bahasa adalah kemudian nifas secara istilah adalah apakah dihukumi nifas kemudian darah, apakah dihukumi nifas darah yang keluar setelah melahirkan di hari ke-17? Dihukumi nifas atau tidak? Kenapa? Karena melebihi 15 hari. Karena 15 hari setelah melahirkan tidak keluar darah. Jadi keluar darahnya di hari ke-17. Kemudian keluar darah. Maka hari yang di hari ke-17 tersebut bukan dinamakan darah nifas. Kemudian ketentuan haid kita singkat. Ketentuan haid tadi sudah dijelaskan, paling sedikitnya ketentuan nifas. Ketentuan nifas paling sedikitnya adalah sekejap atau setetes. Kemudian maksimalnya masa nifas adalah 60 hari 60 malam. Dan umumnya wanita mengalami nifas adalah 40 hari 40 malam. Dan kalau sudah paham nanti saya akan tanya ke zaman, kemudian naib dan Pairus ya. Ya, oke, Pairus. Ya, berapa harikah
umumnya berapa hari mengalami nifas? 40 hari 40 malam. 40 hari 40 Pak. Malam. Betul apa tidak? Terus. Kemudian apa? Naib ya. Naib nifas secara bahasa adalah melahirkan. Betul. Melahirkan betul apa tidak? Kemudian Raka ya. Raka. Saya akan tanya kepada Raka. Raka berapa harikah masa maksimalnya wanita mengalami nifas? 30 hari 60 malam. 60 hari 60 malam. Betul apa tidak? Nah, satu lagi pada zaman ya. Zaman ya. Saya akan bertanya kepada zaman ya. Darah apakah yang keluar bersamaan dengan si bayi? Darah apa? Ya, ada yang tahu? Ayo, zaman darah apa yang darah yang bersamaan dengan si bayi? Ayo, apa? Darah apa? Darah apa? Istiadoh, betul apa tidak? Betul atau tidak? Salah. Cung yang tahu, Cung. Darah apa? Yang Cung yang tahu, silakan. Awam. Darah apa? Jam atau darah ngelarani. Paham ya? Darah ngelarani mana? Atau darah kontraksi.